ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again, atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Puji Tuhan, shalom, haleluya. Tuhan Yesus itu baik, amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Allah kita dahsyat, Allah kita baik, dan Dia hadir di tengah-tengah kita. Saya percaya setiap pelayanan firman Tuhan itu Allah hadir karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri, ya, yang ingin menyampaikan sesuatu pesan yang begitu penting kepada kita semuanya. Dan hari ini, puji Tuhan, saudaraku, sebelum kita memasuki kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Baru kita akan baca firman Tuhan, kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Doa saya supaya setiap kita yang menyaksikan atau menikmati khotbah ini, sungguh kita berjumpa dengan Tuhan dan kita dilawat, dipulihkan dan disempurnakan, kita semakin sempurna, semakin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Sore hari ini kami bersama-sama datang kepadamu, merendahkan diri di hadapanmu, mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan Tuhan, sebab kami telah dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi kebenaran-Mu. Jadikan kami orang-orang yang tetap beriman, tetap teguh, kuat di dalam Tuhan, supaya keberanian kami ini bisa menularkan kepada banyak orang untuk menjadi saksi bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jamah setiap hati kami, setiap pemirsa, setiap pendengar, setiap penikmat firman Tuhan pada sore hari ini. Pesan dari Silo, Tuhan, kami mau tangkap, kami mau kerjakan demi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang siap diberkati Tuhan dengan firman Tuhan, kita katakan amin. Puji Tuhan. Hari ini saya, saudaraku, secara khusus saya ingin menyampaikan sebuah tema yang selama ini hampir saya tidak pernah mendengar khotbah tentang ayat ini, ya saudaraku. Tapi Tuhan berikan kepada saya sebuah message yang penting dari ayat ini, ya, yakni di dalam Ibrani pasal 11 ayat 40. Saya memberikan tema atau judul firman Tuhan pada sore hari ini, yaitu penentu kesempurnaan. Apa saudaraku? Penentu kesempurnaan. Nah, nanti kita akan belajar apa yang dimaksud sebagai penentu kesempurnaan dan siapa yang menjadi penentu kesempurnaan, dan buat siapa penentu kesempurnaan ini. Kita akan belajar beberapa hal ini, saudaraku. Nah, mari kita akan melihat Ibrani pasal 11 ayat 40. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Sama-sama katakan, Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik. 1, 2, 3. Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik. Iya, amin. Ya, tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Nah, ini penting, saudara. Saudara, saya percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang merancangkan kebaikan. Yang setuju katakan amin. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu merencanakan hal-hal yang baik, bahkan yang lebih baik dari semua rancangan manusia. Saudara bisa merancangkan segala sesuatu untuk masa depan saudara dengan sebaik mungkin, tetapi saya mau katakan, rancangan Tuhan pasti jauh lebih baik buat hidup saudara dan saya. Sebab itu kita mau taat terhadap semua rancangan Tuhan, dan percayalah, Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk dalam hidup kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Haleluya. Nah, saudaraku, di dalam pasal 11 ini secara khusus, saudaraku, surat Ibrani ini ingin menjelaskan tentang saksi-saksi iman yang luar biasa. Tokoh-tokoh Alkitab yang punya reputasi, yang punya prestasi dalam pelayanan, mereka dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Mereka menyampaikan hal-hal yang luar biasa datangnya dari Tuhan. Firman yang disampaikan untuk mengingatkan orang-orang Israel. Mereka melakukan tindakan-tindakan iman yang patut
untuk kita teladani saudaraku, dan itu sangat luar biasa buat saya. Tokoh-tokoh iman, tokoh-tokoh Alkitab yang ditulis dalam Alkitab kita saudaraku, itu mencerminkan betapa hebatnya ya yang namanya kerohanian mereka yang patut kita sama-sama teladani. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, menurut Ibrani pasal 11 ayat 40 yang sudah kita baca bersama-sama ini saudaraku, nama-nama mereka yang hebat, tokoh-tokoh iman yang begitu hebat, seperti Habel, ya, Henok, Nuh, Abraham, Musa, Yosua, Harun, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu kemudian ada juga Daud, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, ya, bahkan juga Ayub. Dalam perjanjian baru saudaraku kita melihat Petrus, Yakobus, Yohanes, dan juga beberapa murid Yesus yang lainnya. Bahkan juga seorang yang disebut sebagai Rasul Paulus yang begitu hebat. Kita melihat saudaraku pelayanan mereka begitu hebat. Alkitab jelas ya saudaraku menuliskan bagaimana mereka begitu hebat di dalam pelayanan. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya dari ayat yang sudah kita baca tadi, ya mereka punya kesaksian hidup yang baik. Mereka hebat di dalam pelayanan. Mereka dipakai oleh Tuhan luar biasa. Mereka melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat seperti Elia saudaraku, ya itu dahsyat pelayanannya. Yosua begitu dahsyat pelayanannya. Abraham begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan. Tapi saudaraku, mereka tidak dapat sampai pada kesempurnaan tanpa kita, tanpa saudara dan saya. Buat saya ini sebuah ayat yang luar biasa sekali. Nah saudaraku, ya ini dahsyat, ini luar biasa. Nah sekarang pertanyaannya begini, siapa yang dimaksud dengan kita sebagai penentu kesempurnaan buat tokoh-tokoh Alkitab yang begitu hebat, tokoh-tokoh atau saksi-saksi iman yang luar biasa itu, ya yang dimaksud dengan kita itu siapa, kita yang seperti apa, kita yang bagaimana, sehingga kita disebut sebagai penentu kesempurnaan mereka. Saudaraku, sebagai penentu kesempurnaan tentu saja bukan sekedar sebagai orang Kristen yang biasa, Kristen rata-rata, Kristen yang cuma punya KTP-nya Kristen, ya, bukan orang Kristen yang cuma sekedar rajin datang beribadah ke gereja lalu kemudian selesai pulang begitu saja, bukan juga sekedar orang Kristen yang hafal pujian-pujian atau lagu-lagu rohani, hafal dengan lagu-lagu rohani, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi praktek hidupnya nol, ya. Kalau di gereja rohani banget, kalau di luar rohaye, rohana, saudaraku ya. Saudaraku, orang-orang Kristen yang seperti ini tidak akan pernah dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penentu kesempurnaan. Kristen yang seperti apa? Kristen yang bagaimana? Yang disebut sebagai penentu dari sebuah kesempurnaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat jawabannya ada di dalam surat Ibrani pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ingin saya bacakan buat saudara, yaitu di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ini saudaraku yang menjadi parameter atau indikator orang-orang yang bisa menentukan kesempurnaan tokoh-tokoh hebat dalam Alkitab, ya. Ibrani 12 ayat 1 dan ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, mata yang fokus kepada Yesus sang pemimpin, sang gembala yang agung itu, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah saudaraku, saya menemukan orang-orang yang disebut sebagai penentu kesempurnaan itu harus memiliki 3 hal ini. Yang pertama saudaraku, orang-orang yang disebut sebagai penentu kesempurnaan itu adalah orang-orang yang mau menanggalkan semua beban dan dosa,
Sebab beban dan dosa itu merintangi, menghalangi, ngerecoki, saudaraku. Ya, kalau saudara berjalan tanpa memanggul beban, ya, dibandingkan dengan orang yang berjalan sama dengan saudara tetapi di punggungnya ada sebuah tas yang berat, mana yang lebih ringan langkahnya, mana yang lebih mudah mereka berjalan, saudaraku? Tentu saja saudara yang berjalan tanpa beban. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arti menanggalkan itu adalah melepaskan atau menanggalkan, meletakkan, bahkan juga meninggalkan. Ya, itu arti kata menanggalkan, yaitu melepaskan, meninggalkan, meletakkan, atau juga meninggalkan itu. Tidak ada lagi memiliki ketertarikan dengan dunia ini, dengan sebuah kemewahannya, dengan segala kenikmatan-kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia. Itu yang disebut sebagai penentu dari kesempurnaan. Jadi orang yang sebagai penentu kesempurnaan adalah orang-orang yang tidak lagi memiliki ketertarikan akan dosa, akan kehidupan duniawi ini yang membawa kita kepada kehancuran, yang membawa kita kepada kesesatan. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita tanggalkan semua beban, kita tanggalkan semua dosa yang menghalangi, yang merintangi kita semuanya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang perlu dilepaskan atau yang perlu ditinggalkan, saudaraku, atau ditanggalkan itu? Saudara pasti bisa nyanyi lagu "Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama." Jadi saudara, lewat lagu ini kita mampu mendapatkan jawaban, ya, yaitu yang ditinggalkan adalah cara hidup kita yang lama, karakter kita, tabiat kita, sifat-sifat kita, ya, sifat-sifat yang lama, tabiat yang lama, karakter yang lama, perilaku yang lama, hidup yang lama. Itu yang harus kita tanggalkan, harus kita tinggalkan, saudaraku. Seperti apa sih gambaran manusia yang lama atau karakter yang lama? Misalnya seperti egoisme. Orang-orang yang egois itulah orang-orang yang berkarakter lama, orang-orang yang hidup sebagai manusia yang lama. Egois, tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan keselamatan orang lain, tidak peduli dengan kesusahan, kesulitan orang lain. Dia berpangku tangan, dia menutup mata terhadap kesulitan orang lain. Itu orang-orang egois, dan orang-orang egois ini menggambarkan kehidupan atau karakter yang lama. Ini yang harus kita tinggalkan. Apalagi selain egoisme, misalnya mudah marah, mudah tersinggung, tersulut emosinya, mudah marah-marah, meledak-ledak, dan kemudian menimbulkan hal-hal yang tidak baik, ya. Hubungan itu terpecah, hubungan itu rusak, hubungan itu terputus gara-gara kita suka marah-marah gak jelas. Saudara yang dikasihi Tuhan, karakter kemarahan ini adalah karakter lama, manusia lama yang harus kita tinggalkan. Hiduplah dengan kesabaran, hiduplah dengan kelemah lembutan. Ini yang Tuhan mau, saudaraku. Kita harus tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita semuanya. Apalagi, saudaraku, tabiat-tabiat yang lama. Banyak, saudaraku, misalnya topeng-topeng kepalsuan, ya. Nyanyian dunia saja ngomong begini, ya. Lepas saja topengmu, lepas saja topengmu. Nah, sungguh ada banyak orang Kristen yang menggunakan topeng-topeng kemunafikan, hidup dalam kemunafikan, hatinya jahat, tapi kelihatan wajahnya itu murah senyum, ya, kelihatannya ramah, tapi hatinya menyimpan 1000 macam kebusukan untuk orang lain. Maaf, saudaraku, ini yang disebut sebagai topeng kepalsuan, hidup dalam kemunafikan, kedagingan, ya, mudah tersinggung dan seterusnya, iri hati, benci, dendam, amarah, dan seterusnya, saudaraku. Itu adalah sifat-sifat lama, tabiat-tabiat lama, karakter lama, manusia lama yang harus dibuang, harus ditanggalkan, harus dilepaskan, dan harus dibuang dari kehidupan kita semuanya. Saudaraku, masa kita sudah jadi orang Kristen puluhan tahun tetapi karakter kita tidak pernah berubah? Kemana firman Tuhan selama ini saudara dengar? Mengapa engkau bisa menaikkan pujian-pujian yang mengatakan Tuhan ubah hidupku, tetapi itu hanya berupa sebuah pujian, tidak dibarengi dengan sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh berubah di hadapan Tuhan? Saudaraku, ada banyak orang Kristen yang sudah
menjadi orang Kristen yang begitu lama di sebuah gereja, tetapi kehidupannya tidak pernah diubahkan oleh Tuhan. Saya percaya orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang menolak kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Dia membiarkan roh jahat, ya, roh kemunafikan, egois, dan karakter yang lama ini tidak mau dibuang oleh Tuhan. Kita harus tanggalkan semua itu. Kita harus mengalami yang namanya perubahan karakter, perubahan hidup. Ya, dalam bahasa Yunaninya adalah metanoia. Saudara tahu tentang perubahan ulat menjadi kupu-kupu, saudaraku? Ya, ulat itu menggelikan, menjijikkan, ya, gatel no, saudaraku. Betul enggak? Ulat itu kalau berbulu, ya, saya pernah beberapa kali kena ulat yang berbulu dan itu menimbulkan gatal yang luar biasa di badan. Nah, seperti itulah penampilan orang-orang Kristen yang lama, berkarakter lama, punya sifat-sifat dan tabiat yang lama. Saudaraku, gatel nih, jijik, saudaraku. Kehidupannya itu begitu kotor, begitu jahat, ya, terhadap orang lain, yang punya kecurigaan-kecurigaan, ya, dia punya sifat-sifat yang mementingkan diri sendiri. Itu yang harus kita tanggalkan. Ayo kita bermetamorfosis, ya, dari ulat berubah menjadi kupu-kupu yang indah, yang menawan, dan yang menyenangkan hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perubahan karakter ini penting. Dulu kita tidak jujur, sekarang kita bisa jujur. Dulu kita menjadi orang yang kurang tidak baik atau kurang baik, saudaraku. Sekarang kita menjadi orang yang baik, ya, yang tidak membalas caci maki dengan caci maki, tidak membalas jahat dengan jahat, tetapi mengampuni orang-orang yang berdosa, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, seperti yang diajarkan oleh Yesus dalam doa Bapa kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kalau dulu nggak kenean, mudah tersinggung, mudah marah, saudaraku, suka meledak-ledak, sekarang tidak lagi, menjadi orang yang lemah lembut, ya, orang yang sabar, orang yang tidak membalas kemarahan, ganti kemarahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang Kristen sudah puluhan tahun tidak mengalami perubahan karakter, saya mau sarankan kepada saudara yang hari ini saudara dengarkan firman Tuhan, tapi saudara tidak berubah, karaktermu tetap karakter yang jahat, engkau tetap hidup dalam dosa, engkau tetap menjalankan praktek-praktek kenajisan dosa, ya saudaraku, saya sarankan kepada saudara untuk datang kepada hamba Tuhan atau pendeta, minta baptis ulang, tapi bukan dengan air, oli bekas. Saudara yang kasih Tuhan, ya, buat saya ini lucu kalau ada orang Kristen sudah bertahun-tahun, ya, mendengar firman Tuhan di gereja, udah katam dengan ayat-ayat firman Tuhan, tetapi tidak pernah mengalami perubahan. Baptis ulang aja, saudaraku, ya, tapi bukan dengan air, ya, tapi dengan oli yang bekas. Haleluya. Ayo mari kita mati dari cara hidup kita yang lama. Orang mati itu tidak akan bereaksi lagi, betul tidak, saudaraku? Kalau orang mati tidak bisa bereaksi. Kalau orang mati bisa bereaksi, itu namanya mayat hidup, dan saudara pasti akan lari kalau melihat mayat hidup, ya. Jadi orang Kristen yang sudah mati terhadap manusia lamanya, walau dia dihina, dimaki-maki, dicaci-caci, saudaraku, dicubit, dikaplok, dilarani, difitnah, ya saudaraku, saudara diperlakukan tidak adil, saudara tidak akan balas. Kenapa? Karena kita telah mati dari cara hidup kita yang lama. Haleluya. Nah, banyak orang Kristen yang katanya sudah mati, ya, sudah mati dalam cara hidup yang lama, tetapi ketika disakiti dia masih bereaksi dengan kemarahan, ya, ketika dia difitnah dia masih membalas, bahkan dia berkata, kalau kamu fitnah aku bisa hancurkan hidupmu. Waduh, ngeri banget orang-orang Kristen di akhir zaman ini. Saya berdoa supaya setiap kita mewarisi karakter yang baru, yaitu karakter Kristus yang penuh dengan kelembutan hati. Puji Tuhan, penuh dengan pengampunan. Tuhan ingin kita ini menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia yang baru, ya, yang berkarakter Kristus, karakter kebenaran, yaitu karakter yang penuh dengan kasih, penuh dengan kemurahan, penuh dengan pengampunan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan belas kasihan dan sebagainya. Hidup di dalam sebuah pertobatan yang sejati. Itu yang Tuhan mau, saudara. Ya, saudara kan juga bisa nyanyi, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Nah, saudaraku,
Ada orang-orang yang mudah untuk nyanyi lagu-lagu rohani dan itu bagus. Tapi saudaraku, mari kita barengi dengan kehidupan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, bukan cuma sekedar bisa nyanyi lagu-lagu pujian rohani, tapi sudahkah saudara membiasakan diri untuk terus merenungkan firman Tuhan? Ya, kalau saudara cuma bisa nyanyi lagu-lagu rohani, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ya, tapi tanpa ada perubahan hidup, maka syairnya perlu kita ganti, saudaraku. Ya, ku renungkan firman-Mu sebulan sekali. Iya, kalau saudara merenungkan siang dan malam, saya percaya karakter kita akan diubah oleh Tuhan. Ya, tapi bagaimana kalau saudara cuma baca firman Tuhan setahun sekali atau sebulan sekali? Itu pun kalau saudara sadar, saudara ingat. Ya, lalu saudara nyanyi lagi, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ya, saudaraku, pertanyaannya, benarkah saudara melakukan firman Tuhan itu? Kalau saudara tiba-tiba difitnah oleh seseorang, teman dekat saudara memfitnah saudara, membuat berita-berita hoax, ya, yang membuat saudara akhirnya merasa, waduh, kok orang ini ngerecokin saya ya, kok kalimat-kalimatnya itu kok kayaknya memojokkan saya, menjelek-jelekkan saya, kok kayak kelihatannya itu tidak benar, tapi kok disiarkan sedemikian rupa. Nah, saudaraku, apa tindakan kita, apa respon kita terhadap sikap orang yang seperti ini, saudaraku? Membalas, ya, melawan, bereaksi negatif, atau kita mau melakukan apa, saudaraku? Ya, kalau saudara cuma bisa nyanyi pujian itu, maka syairnya juga perlu kita rubah. Ya, ku dengar firman-Mu dan ku lupakan. Nah, banyak orang Kristen seperti itu, dengar firman Tuhan, tapi kemudian masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, hus, ewes, ya, tidak mancep di hati, tidak masuk di dalam hati, sehingga tidak terjadi perubahan dalam hidup. Jadi yang pertama, saudaraku, seorang yang disebut sebagai penentu kesempurnaan adalah seseorang yang berani meninggalkan dosa dan beban yang merintangi hidup kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, orang yang disebut sebagai penentu dari kesempurnaan itu adalah di dalam ayat yang pertama Ibrani pasal 12 tadi, saudaraku, bagian B, berlomba dengan tekun. Ya, berlomba dengan tekun. Seorang atlet itu wajib untuk latihan. Demikian juga dalam kekristenan, dalam kehidupan rohani kita sebagai orang-orang percaya, kita perlu untuk latihan secara serius, rutin, saudaraku. Tidak boleh tidak. Sebagai penentu kesempurnaan, latihannya bukan nge-gym, ya, bukan ikut senam aerobik, bukan ikut senam ritmik, bukan latihan bela diri, latihan badani, ya, seperti yang dikatakan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan ayat 8. Saya bacakan buat saudara, ya. 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius 4 ayat 7 dan ayat yang ke-8. 7b. Latihlah dirimu beribadah. Jadi ibadah pun perlu latihan. Bukan nge-gym di tempat saudara bisa datang ke tempat latihan secara fisik, secara jasmani, memperbesar otot, ya, membuat perut kita jadi six-pack, ya. Tetapi ibadah pun perlu dilatih. Ayat yang ke-8 berkata begini, latihan badani terbatas gunanya. Walaupun ada gunanya, tapi terbatas, sedikit saja gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, saya tertarik dengan ayat ini, saudaraku, ya, karena ayat ini ternyata menjadi penentu kesempurnaan. Ya, kesempurnaan yang kedua ditentukan bagaimana cara kita mengikuti perlombaan iman itu. Dan kita harus berlomba secara tekun, berlomba dengan sungguh-sungguh, latihan, ya, latihan ibadah, latihan rohani yang sungguh-sungguh. Latihan seorang penentu kesempurnaan adalah ibadah. Jadi kalau saudara tidak mau beribadah yang ibadahnya cuman seperti Kristen kapal selam, ya, saudara tahu artinya Kristen kapal selam, ya, muncul sekali ibadah raya apa gitu, saudaraku, pas ada acara-acara penting,
Misalnya Jumat Agung muncul nih, ya kelihatan di gereja. Tapi setelah itu nyelam lagi, lama sekali. Ya, nanti ketemu lagi apa? Pas Natalan muncul kelihatan lagi. Jadi suku hari-hari biasa dia tidak pernah muncul di dalam gereja, tetapi di hari-hari yang sesekali dia datang pergi gereja. Ini kan kapal selam, saudaraku. Kapal selam itu lebih sering di mana, saudaraku? Sering di permukaan atau lebih sering berada di dalam lautan, saudaraku? Ya, sering berada di dalam lautan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi mari kita yang menjadi penentu kesempurnaan itu, kita harus rajin beribadah dan setia kepada Tuhan. Kalau ada orang Kristen yang malas beribadah, malas baca firman Tuhan, malas buka Alkitab, malas berdoa, malas bersaksi, maka dia tidak layak untuk menjadi penentu kesempurnaan. Ya, latihan itu harus serius, saudaraku. Ya, jadi kalau ibadah juga harus serius. Jangan waktu ibadah Pak Pendeta khotbah, saudara juga main games. Ya, saudara buka WA, pasang update status. Ya, saudara mulai berbincang dengan teman saudara yang ada di luar gereja sana lewat WhatsApp. Ya, browsing. Ya, sementara ibadah berlangsung, sementara pendeta khotbah. Ya, ibadah juga tidak boleh terlambat. Jadi jangan sampai ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini, saudara sedang ogah-ogahan sambil tiduran pakai kaos singlet, yang ibu-ibu pakai daster di rumah masih gelungan, saudaraku, ya, sambil mendengarkan khotbah. Khotbah bukan didengarkan dengan cara yang santai, tapi khotbah harus didengarkan secara serius supaya firman Tuhan itu boleh memulihkan, menyembuhkan kita, memperbaiki kita, bahkan menyempurnakan kita semuanya. Saudaraku, untuk membiasakan ibadah yang baik itu memang perlu disiplin dan latihan yang serius. Ya, seorang atlet yang baik, ya, maka dia tidak boleh datang latihan itu semaunya. Ya, pelatih pasti akan marah, pelatih pasti akan mendisiplin atlet yang seperti ini. Ya, Sintayong itu pelatih timnas Indonesia. Waduh, disiplinnya minta ampun. Saya membaca beberapa artikel tentang Sintayong, bagaimana dia menjadi seorang pelatih. Dia menerapkan sebuah disiplin yang baik. Kalau ada yang namanya pemain sepak bola di bawah asuhannya dia yang dipilih dari beberapa klub yang ada di Indonesia ini dan masuk menjadi pemain di timnas, maka dia wajib untuk mengikuti semua peraturan yang ditetapkan oleh pelatih yang bernama Sintayong, orang Korea ini. Tidak boleh main-main, saudaraku. Ada satu kali pemain timnas yang kemudian datang terlambat pada waktu latihan, dia langsung tidak boleh masuk ke dalam jajaran tim. Disiplin ini penting. Terlambat dalam ibadah itu mengganggu yang lainnya. Tapi ada banyak orang Kristen yang datang ke gereja udah terlambat, sudah hampir khotbah, ya, datangnya duduknya berada di depan sendiri sambil senyum kanan kiri, sambil lambaikan tangan, saudaraku. Aduh, tidak punya rasa malu, saudaraku. Ya, ini hal-hal yang perlu kita perbaiki, saudaraku. Hal-hal yang seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Mari kita menghargai Tuhan. Kalau saudara tahu siapa yang hadir di dalam setiap ibadah yang kita kerjakan adalah Raja di atas segala raja, Tuhan yang punya segalanya, Dia yang menciptakan segala sesuatu, bahkan hidup saudara dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan, maka saya percaya saudara tidak akan memperlakukan ibadah secara sembarangan. Yang setuju katakan amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, sama seperti koruptor yang ketangkap OTT oleh KPK, lalu kemudian di syuting sama stasiun televisi, ditayangkan. Ya, koruptor Indonesia ini aneh, saudaraku. Udah ketangkap tangan, ya, udah merugikan negara untuk kepentingan pribadi, masih bisa senyum-senyum, masih bisa lambai-lambaikan tangan, masih bisa main-main mata di depan kamera. Buat saya ini orang gila, saudaraku. Ya, ayo kita menjadi orang-orang Kristen yang mau berubah. Ya, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak sedang membicarakan siapapun juga, tidak usah baper, saudaraku. Ya, saya sedang membicarakan diri saya. Saya membicarakan keluarga saya. Ya, saya tidak sedang membicarakan saudara, jadi tidak usah merasa tersinggung, tidak usah merasa baper. Oh, ini ngenai saya, enggak, saudaraku. Ya, ayo kita sama-sama mau berubah.
Ya, murid itu berasal dari kata disciples, ya, disciples. Dari kata disciples ini kita menemukan kata disiplin. Ya. Jadi saudaraku, kalau ada seorang murid mengaku dirinya adalah murid Tuhan, tapi kalau dia tidak hidup dalam kedisiplinan rohani, maka saya perlu mempertanyakan ya keberadaannya sebagai orang-orang yang disebut sebagai murid Tuhan. Oke, yang ketiga, yang terakhir saudaraku, siapa yang disebut sebagai penentu dari kesempurnaan itu? Yakni orang-orang yang melakukan segala sesuatu itu dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Fokus mata kita hanya kepada Kristus. Kalau kita melihat dunia ini, kita bisa lelah, kita bisa kecewa, kita bisa putus asa. Tapi kalau mata kita tertuju kepada Kristus, Kristus yang memberi kekuatan kepada kita di saat kita lemah, Kristus yang memberikan pengharapan ketika kita menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan yang berat dalam hidup ini. Mengapa harus tertuju kepada Yesus? Karena Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Ya, semua yang kita kerjakan harus untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, kalau saudara bukan terpanggil sebagai seorang pendeta, mungkin saudara cuma seorang karyawan yang bekerja di sebuah institusi atau bekerja di sebuah tempat pekerjaan, ya misalnya di rumah makan, di warung atau dimanapun juga saudaraku. Lakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Lakukan segala sesuatu itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kalau berdoa, beribadah, berkorban, berpuasa, bersaksi, pelayanan-pelayanan yang di gereja memang harus semuanya dikerjakan untuk Tuhan. Ya, ada orang-orang yang melakukan semua ini untuk gereja, salah saudaraku. Ya, melayani itu fokusnya untuk Tuhan, mengerjakannya untuk Tuhan. Bahkan kalau saudara berkeluarga itu, saudara harus berkeluarga itu untuk Tuhan. Kalau saudara menikah, saudara harus menikah untuk Tuhan. Kalau saudara bekerja, saudara harus bekerja untuk Tuhan. Kalau saudara membangun sebuah rumah tangga saudara harus saudara persembahkan untuk Tuhan. Kalau saudara membangun bisnis, usaha, ya, dagang, apapun namanya, saudara harus mengerjakan semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sebagai pelajar, sebagai seorang mahasiswa, saudara kuliah, saudara juga harus melakukan semua itu untuk Tuhan. Ya, jika kita melakukan semua karena Tuhan dan untuk Tuhan, saya percaya kita tidak akan pernah kecewa terhadap apapun juga. Kalau ada orang yang mencaci maki kita karena kita sudah melayani semaksimal mungkin, tapi ada orang yang masih saja nyinyir terhadap pelayanan kita, ya, saudara tidak akan pernah kecewa karena dinyinyiri oleh beberapa orang saja. Mata kita harus tertuju pada Kristus. Tapi kalau saudara dipuji karena keberhasilan saudara dalam pelayanan, saudara juga tidak menjadi besar kepala atau tinggi hati. Saudara akan tetap menjadi orang yang rendah hati. Sebab itu, mari kita menjadi orang-orang yang tetap memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kita. Ya, jika kita melakukan segala sesuatu karena manusia, satu kali kita bisa kecewa, kita bisa putus asa, kita bisa menyerah. Ya, saudara yang kasih Tuhan, mari kita seperti Rasul Paulus yang berkata, mataku tertuju kepada Kristus yang tidak pernah mengecewakan hidupku. Ya, dia memberitakan Injil. Beberapa kali dia diperhadapkan pada masalah-masalah. Ya, memberitakan Injil bukan mendapat pujian, tapi penjara. Memberitakan Injil bukan dipuji oleh banyak orang, tetapi Rasul Paulus kerap kali menghadapi aniaya dan persoalan-persoalan. Tapi apakah dia kecewa? Tidak, saudara. Dia tetap memuliakan nama Tuhan. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak ngomel, tapi dia tetap memuji Tuhan. Satu kali ketika Rasul Paulus bersama Silas ditangkap dan dipenjarakan di kota Filipi, saudara, dipenjara di kota Filipi. Ya, dia tidak bersungut-sungut. Alkitab mencatat, bahkan tengah malam dia berdoa dan memuji Tuhan dengan keras, memuliakan nama Tuhan, sehingga tawanan-tawanan yang ada di sekitarnya itu, mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan. Mereka dilawat dan semua orang yang ada di penjara itu akhirnya menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan salah satunya adalah kepala penjara Filipi yang kemudian bertobat, seluruh keluarganya juga diselamatkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi yang saya ingin ingatkan kepada saudara lewat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-40, orang-orang hebat yang ditulis dalam Alkitab
ya, itu punya ketergantungan terhadap saudara dan saya, sebab kita disebut sebagai penentu dari kesempurnaan itu. Mereka boleh hebat, tapi saudara dan saya adalah penentu kesempurnaan buat mereka semua. Puji Tuhan. Saya akhiri khotbah saya pada sore hari ini. Sebelumnya mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami adalah penentu kesempurnaan. Sebab itu biarlah urapan-Mu mengalir di tengah kami. Dan kami percaya ada sesuatu yang Tuhan mau menyatakan kepada kami semuanya, agar kami tidak lemah ketika kami diperhadapkan pada persoalan, karena kami adalah penentu dari kesempurnaan itu. Terima kasih Tuhan. Urapi, berkati firman Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.